Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersyukur kita dapat kembali beribadah pada saat ini. Pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mika 4 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Nah, tema firman Tuhan pada saat ini adalah berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan perikop Mika 4 ayat 1 sampai yang kelima ini. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung-gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak dapat dipungkiri berbagai masalah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu justru berasal dari diri kita sendiri, bukan dari luar. Nah, beberapa masalah yang sering terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, antara lain, yang pertama, tidak tunduk pada otoritas. Nah, kita mungkin sering bertindak menurut kehendak kita sendiri untuk mengatasi setiap masalah kita. Kita menganggap bahwa pertimbangan yang kita pikirkan, pertimbangan kita itu lebih benar daripada peraturan yang sudah ditetapkan, daripada otoritas yang berada di atas kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, otoritas adalah kekuasaan, wewenang atau hak untuk mengatur pihak lain yang ditundukkan kepadanya. Dalam kehidupan orang percaya, otoritas itu ada di tangan Tuhan. Tetapi tidak jarang kita enggan tunduk pada otoritas atau kehendak Tuhan. Kemudian masalah yang lain yaitu kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, memaksa Tuhan mengikuti keinginan kita. Hal ini biasanya sebagai sebab dari ketidaktundukan kita pada otoritas, yaitu pemaksaan keinginan pribadi kita kepada Tuhan. Kita merasa lebih mengerti apa yang baik bagi diri kita sendiri dan memaksa Tuhan untuk mewujudkan keinginan kita itu. Kita tidak mau berusaha melihat dari sudut pandang Tuhan tentang apa yang baik bagi kita. Ini juga yang mengakibatkan prasangka buruk kepada Tuhan, karena yang kita terima tidak sesuai dengan harapan kita, dan kita pada akhirnya menuduh Tuhan, Tuhanlah yang membuat kegagalan-kegagalan itu dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah yang lainnya adalah kita gagal dalam mengikuti pengajaran dan firman Tuhan. Inilah sumber utama masalah yang dialami oleh orang percaya. Kegagalan dalam memahami firman Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan mengakibatkan kegagalan kita dalam menjalani kehidupan kita. Sebagai contoh, bangsa Israel yang sering gagal menikmati janji Tuhan atau kesulitan dalam mencapai janji Tuhan karena kegagalan mereka dalam mentaati perintah Tuhan. Sejarah yang tercatat dalam Alkitab memperlihatkan kepada kita bahwa berulang kali Tuhan harus mengutus nabi-nabinya kepada bangsa Israel untuk mengajar mereka agar mereka tetap berada pada jalurnya Tuhan, sehingga pada akhirnya dapat menikmati janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita kadang-kadang membuat kita menyimpang dari hal yang seharusnya kita ikuti, dan pada akhirnya juga membuahkan kejahatan. Ketika masalah-masalah yang berlarut-larut yang terjadi dalam hidup kita itu tidak kita selesaikan dengan benar, pada akhirnya juga dapat menyebabkan perbuatan-perbuatan yang semakin menyimpang, bahkan melahirkan dosa atau kejahatan. Allah sangat membenci dosa.
Karena dosa merupakan kejahatan, sikap perbuatan yang melawan Tuhan. Di dalam kitab Mika ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel disebut gagal berjalan dengan Tuhan. Tertulis dalam Mika 1 ayat 2 sampai dengan yang kelima. Di sana dicatat bukan Tuhan yang gagal memimpin umatnya, melainkan umatnya yang gagal menaati segala perintah dan ketetapan Tuhan. Di Mika 1 sampai dengan yang ketiga, pasal 1 sampai dengan yang ketiga, mencatat bahwa umat Israel menyembah ilah-ilah lain dan berbuat kejahatan. Pemimpin dan imam, bahkan nabi-nabinya pada saat itu berbuat kejahatan. Namun, Bapak Saudara dikasihi Tuhan, masih ada harapan. Tuhan memulihkan, ada harapan Tuhan memulihkan, dan umat akan berjalan lagi bersama-sama dengan Tuhan. Dalam perikop yang akan kita renungkan pada saat ini, Bapak Saudara dikasihi Tuhan, mengandung pesan supaya kita juga mengambil keputusan yang tepat dan memiliki tekad untuk kembali berjalan bersama Tuhan. Nah, yang pertama, bagaimana ketika kita hendak berjalan bersama Tuhan? Yang pertama adalah bersedia untuk datang ke rumah Tuhan. Di dalam Mika 4 ayat 1 sampai yang kedua, memberitahukan akan datang masa di mana orang dari segala bangsa akan berbondong-bondong ke rumah Tuhan, ke gunung rumah Tuhan. Untuk apa mereka datang ke rumah Tuhan? Tentunya untuk mencari Tuhan dan mencari firman Tuhan. Ini mengingatkan kita supaya kita juga memperbaiki kerinduan kita untuk datang ke rumah Tuhan, untuk datang mencari Tuhan, untuk datang mencari kebenaran firman Tuhan. Ke rumah Tuhan bukanlah sebuah rutinitas tanpa makna, melainkan untuk menyembah Tuhan. Bukan hanya sekedar absen sebagai orang Kristen yang harus pergi ke gereja. Menyembah Tuhan dengan hormat, bukan dengan asal-asalan. Kita datang ke rumah Tuhan untuk melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Kita datang ke rumah Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dengan penuh ketaatan, yang kemudian melakukan semua firman Tuhan itu, melakukan semua yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ayat ini menyebutkan bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya, yaitu mereka yang melakukan dalam kehidupannya, merekalah yang akan berbahagia. Bahkan dalam perumpamaan seorang penabur, ada di Matius 13 ayat 3-23, Markus 4 ayat 1-20, ada juga di Lukas 8 ayat 4-15, menyebutkan bahwa mereka yang menerima dengan sukacita dan memelihara firman Tuhan itu, merekalah yang akan berbuah hingga 100 kali lipat. Yang kedua, bagaimana kita akan berjalan bersama Tuhan? Yang kedua adalah bersedia untuk dipimpin oleh Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mika 4 ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa jika Tuhan yang menjadi hakim dan wasit, pasti Tuhan akan memutuskan perkara dengan adil dan tidak memihak. Tuhan di sana disebut memimpin sebagai hakim, karena Tuhan sendiri yang akan memberikan keadilan. Tuhan sendiri yang akan memberi keadilan kepada umat yang mengikutinya. Kemudian Tuhan juga disebut sebagai memimpin sebagai wasit. Nah, wasit, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, memimpin tanpa memihak. Wasit itu seharusnya memimpin tanpa memihak. Kalau kita lihat di dalam perlombaan sepak bola atau perlombaan badminton atau olahraga yang lainnya, wasit harus bersikap atau bertindak tanpa memihak. Nah, jika Tuhan yang memimpin, maka tidak ada perang, tidak akan ada kekacauan, tetapi damai sejahtera. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya manusia itu membutuhkan Tuhan, karena pada dasarnya manusia diciptakan dengan keterbatasan dan kekurangan, agar manusia itu memahami bahwa ia tidak bisa hidup sendiri. Ia butuh orang lain, manusia butuh orang lain, kita butuh orang lain. Terlebih lagi kita semua butuh Tuhan. Kita semua memerlukan Tuhan. Jikalau Tuhan mengizinkan masalah datang di dalam kehidupan kita,
itu tidak lain dan tidak bukan adalah supaya mata kita terbuka, supaya kita bertobat, supaya kita kembali kepadanya, supaya kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita ingat di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Di sana dituliskan bahwa Mazmur Daud ini mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, terlebih lagi di ayat yang keempat, di dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan memberi diri untuk dipimpin Tuhan, maka kita akan dapat mengerti apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi masalah di dalam hidup kita, sehingga kita bisa lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Dan tentunya dengan memberi diri atau dengan merelakan diri untuk dipimpin oleh Tuhan, itu mendorong kita agar selalu mengandalkan Tuhan. Mari kita mempercayakan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengarahkan seluruh hidup kita. Dan percayalah, Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik buat kita. Kemudian yang ketiga, untuk berjalan dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yaitu, yang ketiga, hidup penuh komitmen dan kesetiaan. Di dalam Mika 4 ayat yang kelima, meneguhkan kita, supaya kita bertekad untuk tetap setia mengikut Tuhan, sekalipun sepertinya Tuhan tidak berpihak kepada kita. Meskipun banyak tantangan dan godaan yang berusaha menarik perhatian kita dari Tuhan, mari kita tetap percaya kepada pimpinan Tuhan. Ingat Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, memang Tuhan tidak menjanjikan kepada kita bahwa ketika kita mengikut Tuhan, hidup kita akan nyaman terus-menerus. Melainkan Ia berjanji selalu menyertai kita asalkan kita tetap setia. Sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 23 tadi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Di sana Daud tidak mengatakan Tuhan menjauhkan dari lembah kekelaman, tidak. Tetapi Daud mengatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap menuntun. Nah, kepada bangsa Israel yang dipilih menjadi umat pilihannya, Tuhan berjanji yang tertulis di dalam Yesaya 43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Di sana jelas Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak berjanji akan melalukan bangsa Israel dari sungai-sungai, tidak melalukan dari api. Tetapi ketika bangsa Israel melalui sungai itu, mereka tidak akan dihanyutkan, karena Tuhan menyertai mereka. Walaupun bangsa Israel berjalan melewati api, mereka tidak akan dihanguskan, karena Tuhan yang menyertai mereka. Sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, demikian juga Tuhan yang sama, yang kita percayai, yang kita ikuti, yang kepadanya kita percayakan hidup kita, tentu juga akan menyertai kita. Apapun yang terjadi, janganlah tukar kesetiaan kita pada Tuhan dengan semua kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Yosua 1 ayat yang ke-8. Jika kita setia kepada perintah Tuhan dan setia melakukan semua firman Tuhan, maka di sana disebutkan perjalanan kita akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Berhasil artinya semua yang kita usahakan tercapai. Dan beruntung berarti kita bisa menikmati semua yang kita capai itu. Berhasil dapat kita usahakan, dapat kita kerjakan. Tetapi beruntung itu hak prerogatifnya Tuhan. Tuhan yang menentukan kepada kita. Kemudian komitmen dan kesetiaan ini Bapak Saudara dikasih Tuhan yang akan mengantarkan kita pada tujuan yang sudah ditetapkan Tuhan bagi kita semua. Ketika kita memiliki komitmen untuk mengikut Tuhan, ketika kita memiliki kesetiaan untuk mengikut Tuhan, maka Tuhan juga akan mengantarkan kita kepada tujuan yang sudah ditetapkan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjalan bersama Tuhan adalah hal yang terbaik di dalam hidup kita, yang akan membawa kebahagiaan
dan membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ketika kita setia kepada Tuhan, berkomitmen untuk berjalan bersama Tuhan, berkat Tuhan pasti akan mengikuti kita. Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, di sana dikatakan, "Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu." Dan seterusnya, di ayat ketiga, keempat, Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri nanti. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjalan bersama Tuhan adalah hal yang terbaik yang harus kita lakukan untuk melewati perjalanan hidup kita di bumi ini. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi senantiasa kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan yang memimpin hidup kita, karena kita adalah milik-Nya, kita adalah kepunyaannya. Dan percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita jika kita setia berjalan dengan Tuhan. Mari hidup berjalan bersama Tuhan. Bukan untuk hari ini, bukan untuk seminggu ke depan, atau sebulan ke depan, tetapi sepanjang tahun, sepanjang hidup kita, seumur hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati.